Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Maesari. NIM saya 40425045. Mata kuliah apresiasi puisi. Alasan saya memilih puisi tersebut, saya memilih puisi ini monolog balada Sumara karena menceritakan perjuangan seorang perempuan yang menghadapi ketidakadilan dan diskriminasi. Kisah ini sangat menyentuh dan mengajarkan tentang ketegaran dalam menghadapi hidup. Gambaran puisi ini menceritakan Sumara, seorang perempuan sejak kecil dikucilkan karena latar belakang keluarganya. Setelah menjadi TKW, ia mengalami penyiksaan dan kekerasan hingga akhirnya membunuh majikannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hakim. Pesan utama yang ingin disampaikan, puisi ini mengajarkan bahwa ketidakadilan, diskriminasi, dan kekerasan dapat menghancurkan kehidupan seorang. Oleh karena itu, kita harus menghargai sesama, tidak menghakimi orang lain dari masa lalunya, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Balada Sumara karya Kendra Lestari. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat. Perkenalkan, saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Karena ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya. Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang perempuan. Saya seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Saya tidak butuh pembelaan. Saya tidak butuh nasihat hukum, karena saya tidak mampu membayarnya. Saya tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang pada siapapun untuk beli. Saya juga tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang kepada siapapun untuk mengizinkan pembebasan dari segala ancaman. Semua sudah jelas, semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati saya terima tanpa pembelaan. Saya seorang TKW, babu. Ya, memang saya babu, tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi babu. Saya berani memilih keputusan untuk berada pada tempat terbawah dari struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Saya menjadi budak, buruh, dan babu sudah menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjadi kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya tidak bisa bicara. Bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan ancaman pula bagi para majikan. Tolong Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendoakan dan buka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan berhenti diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendoakan wajah, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisnis mereka atau perjudian mereka. Di suatu ketika di bangku madrasah, Pak Kasiri, guru madrasah saya, pernah menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh kelompok orang-orang yang sangat keji digabung dengan dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu PKI dihapus dan dilarang berkembang bagi seluruh anggota PKI dihukum. Namun orang-orang berkata, bapaknya sih Sumara itu kan PKI. Iya toh, dulu kan bapaknya dijemput sama tentara. Jangan dekat-dekat sama Sumara, nanti bisa-bisa kena cipluk, kena tangkap, modal. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI, bapak saya bukan PKI. Saya keras kepala. Tidak usah menjadi kusir andong, tidak usah menyentuh gula ke Game Master. Pak Hakim, memang bapak saya bersalah. Lantas apa saya Simba dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami dan selalu dianggap tercela di negeri sendiri. Suatu hari saya bekerja pada seorang juragan beras bernama Bujurwatwa. Dan bekerja di tempat itulah saya berkenalan dengan seorang laki yang kemudian membuat saya jatuh cinta. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi. Manakala saya tahu ternyata Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi kemudian saya kembali terjebak dan jatuh ke jurang. Saya tak bisa meneruskan hubungan dengan Mas Edi.
Saya tak bisa menikah dengannya. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, ada aturan membuatnya sulit memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin berlari, saya ingin lari ke tempat mana bayangan Bapak tidak lagi dapat menguji hidup saya. Akhirnya melalui perantara seorang calon, segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya kelurahan, denaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja dan segala teknik lainnya. Ternyata proses begitu panjang. Hanya jadilah saya, Sumara Bini Sulaiman, melangkah ke pintu keberangkatan sebagai seorang TKW, seorang siswi dengan pendidikan yang tertinggi, berubah menjadi budak dari orang. Setelah mengapresiasi puisi ini, saya belajar bahwa setiap orang memiliki perjuangan masing-masing. Saya juga menyadari pentingnya rasa empati, keadilan, dan menghargai martabat setiap manusia tanpa memandang latar belakang di masa lalunya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.